البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-babur rabi' wa sab'un al-khadami lil masjid. Dalam naskah yang lain al-khadam fil masjid, yaitu disyariatkan untuk berkhidmah demi kemaslahatan masjid, menjaga, memelihara dan seterusnya. Lihat apa yang diperlukan demi kemaslahatan masjid. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, nadartu laka ma fi batni muharrara, yaitu ucapan istri dari Imran. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni, wahai Rabbku, sesungguhnya saya bernadar untukmu apa yang ada dalam perut saya, muharraran, yaitu dibebaskan dari pekerjaan yang lain, tapi khusus untuk berkhidmat ke Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah dari saya. Innaka sami'un alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Tayyib, innaka antas sami'ul alim. Kita pastikan sebentar. Tayyib, innaka antas sami'ul alim. Di asar ini Anda dapatkan di dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, dan dohir sanadnya Hasan, rawinya Siqat. Ada satu yang dia itu dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi, Syekh ini derajatnya adalah saduq. Baik, boleh dihasankan hadisnya. Yang menjadi pembahasan di sini apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz bahwasanya berkhidmat untuk masjid ini sudah dikenal di dalam syariat-syariat terdahulu. Bahkan saking terkenalnya dan saking bagusnya nilainya, sampai di zaman itu diizinkan untuk seseorang menazarkan anggota keluarganya, tentunya yang memang berhak untuk dia seperti itu, yaitu apa? Anaknya sendiri dinazarkan, nanti kalau anak saya lahir, ini dia dibebaskan dari bekerja yang lain-lain, dia hanya berkhidmat untuk salah satu masjid terbaik di dunia ini, Masjidil Aqsa. Baik. Dan ini sah di masa lampau, di umat terdahulu. Adapun di umat sekarang tidak disebutkan pensyariatan yang seperti itu. Tetapi berkhidmat walaupun tidak sampai menjadi nazar. Yang penting apa? Yang penting berkhidmat. Nah, dari sinilah maka hadis itu disebutkan nantinya seorang wanita yang dia berkhidmat untuk masjid. Istilahnya adalah at-tabarruk, kata Al-Hafidz, yaitu menyumbang untuk masjid. Bukan berarti dirinya jadi haram untuk hidup baik, haram untuk kawin, bukan. Tapi sekedar apa? Berkhidmat semampu-mampu mungkin tanpa meniatkan itu sebagai nadar untuk seumur hidupnya. Tapi kalau sekedar nadar satu hari, saya bernadar hari ini saya akan berkhidmat di masjid 1 hari 24 jam, tak masalah. Tanpa apa itu menyebabkan kehormatannya atau nilainya menjadi menyelisihi kemerdekaan. Adapun umat terdahulu ya memang ada diizinkan diizinkan yang seperti itu. Intinya adalah memuliakan masjid dan menjaga masjid dari perkara-perkara yang kurang kemas, kurang rapi dan sebagainya. Kita baca hadisnya, al-hadisus sittun ba'da arba'imi'ah, 460. Haddatsana Ahmad ibn Waqid. Haddatsana Hammad ibn Zaid an Sabit an Abi Rafi an Abi Hurairah. Ahmad ibn Waqid, beliau siqah. Beliau adalah guru dari Imam Ahmad, guru dari Imam Bukhari, guru dari Yahya bin Ma'in, siapa lagi? Ali ibn al-Madini dan lain-lain. Beliau siqah. Beliau ini Basri tapi tinggal di Baghdad. Beliau kalau tak salah adalah apa? Ahmad bin Abdullah bin Waqid kalau tidak salah. Karena dinisbatkan ke datuknya. Waqid nama datuk, bukan nama ayah. Kalau tidak salah, kalau nanti coba kita periksa, atau Ahmad bin Amir bin Waqid, kita bisa nanti diperiksa lagi.
Yang pasti ini Wahid adalah datuk. Kunyahnya tidak disebutkan, ya. Iya, dohirnya. Oh iya. Qala hadatsana Hamad bin Zaid, beliau adalah Abu Ismail Al-Basri, siqatun sabtun sunni. Iya. An Sabit, yaitu Abu Muhammad Sabit bin Aslam Al-Bunani Al-Basri, siqatun sabtun. Beliau juga apa? Abid, ahli ibadah. An Abi Rafi' adalah Nufai ibnu Rafi' Al-Basri, siqah tabi'i. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Baik. Annam ra'atan aw rajulan, ini telah kita lewati hadisnya. Khilaf, apakah dia wanita atau lelaki. Karena takumul masjid, takum yaitu menghilangkan umamah, menghilangkan kotoran-kotoran, sampah-sampah di masjid. Wala urahu illa ra'ah. Kata rawinya, saya tidak memandang kecuali yang betul adalah wanita. Baik. Fadzakara hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah kita lewati itu. Wa annahu shalla ala qabriha, dan bahwasanya Nabi menyolati wanita ini di atas kuburnya. Dan syarahnya telah kita lewati, syarah di nomor keberapa itu? 458 itu. Langsung saja kita masuk ke hadis berikutnya. Al-babu al-khamisu was-sab'un, 75. Babul asir awil gharim yurbatu fil masjid. Tawanan atau orang yang terlilit hutang diikat di masjid, yaitu dikejar untuk diikat biar tak lari. Apakah ini boleh? Dalil yang ada menunjukkan bolehnya yang seperti itu. Ketika tiba waktunya, kalau belum tiba waktunya tak boleh. Tapi kalau sudah tiba waktunya tapi dia tidak segera membayar, atau si debt collectornya boleh mengikat, bukan menyiksa tapi mengikat agar dia tidak lari, sehingga ada yang membebaskan dia. Membebaskan dengan apa? Membayarkan atau apa. Tayyib. Al-hadisul hadi wasitun ba'da arba'imi'ah, 461. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim, beliau Abu Ya'qub Al-Handali Al-Marwazi, ya. Intinya adalah beliau dari Khurasan. Iya. Al-Marwazi. Qala akhbarana Rauh bin Ubadah Al-Basri. Beliau adalah Abu Muhammad. Beliau adalah min asbatin nasfi, siapa itu ya? Terlupakan ya. Beliau siqatun sabtun imam, dan beliau salah satu murid terbaik dari, cuma ana terlupakan siapa itu. Cucu murid dari Qatadah itu. Aywa asbatun nasfi Qatadah, ada Syu'bah, ada Sa'id bin Abi Arubah. Baik. Rauh bin Ubadah min asbatin nasbi Sa'id bin Abi Arubah. Qala wa Muhammad bin Ja'far, sama-sama Basri. Rauh bin Ubadah Al-Basri, Abu Muhammad Al-Basri. Muhammad bin Ja'far, beliau Abu Abdullah Gundar Al-Basri. Asbatun nasbi Syu'bah. Syu'bah bapak tirinya. Belajar 20 tahun ke bapak tirinya. Wa Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam As-Sadusi Al-Basri. An Muhammad bin Ziyad. Muhammad bin Ziyad beliau Basri juga. Cuma ana lupa kunyahnya. Sebentar, untuk yang tadi ada yang terlupakan, siapa tadi? Ahmad bin Waqid, beliau adalah Abu Yahya. Abu Yahya Al-Basri Sumal Baghdadi. Untuk yang Muhammad bin Ziyad lupa siapa kunyahnya. Beliau adalah murid dari Aisyah, murid dari Abi Hurairah dan yang lainnya, tabi'i. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ifritan minal jin, sesungguhnya ifrit dari kalangan jin, tafallata alayyal barihah, dia meloloskan diri datang ke tempatku, datang menemuiku tadi malam. Yaitu terkadang walaupun kita sudah berzikir, kita sudah ada benteng-benteng, tapi terkadang makhluk yang Allah kehendaki untuk lepas-lepas dan berjaya menembus. Kali ini dia menembus sampai mendekat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin apa? Ingin membakar wajah Nabi, seperti dalam riwayat yang lain
dalam riwayat yang ini ingin apa? Memotong sholat beliau. Au kalimatan nahwa, atau kalimat seperti itu. Liyaqta'a alayya sholat, untuk memotong sholatku. Karena hadisnya sahih. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syaitan yaqta'u sholat ahadikum idza lam yakun baina yadayhi mitlu mu'arikhiratir rahal, atau kurang lebih lafadznya seperti itu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Baihaqi dan lain-lain. Sesungguhnya setan akan memotong sholat salah seorang dari kalian jika dia idza lam yasturhu syai', jika dia tidak diberi sutrah sesuatu apapun. Dan riwayat yang lain menunjukkan sutrah itu adalah muakhiratur rahl, yaitu seperti sandaran onta, bukan sandaran kuda ya, sandaran onta, pelana onta itu. Kalau kita duduk di atas onta ada sandaran, itu tingginya adalah 1 dhira atau salah satu arba, 3/4 dhira. Kalau manusia yang lewat atau hewan mungkin kita mampu menolak. Kalau setan kita tak mampu melihat dia, maka mestinya memang selalu memelihara sutroh. Nah, kalau ada sutroh dia tak mampu. Nah, ini dia walaupun sudah ada berbagai benteng, ini kali ini dia meloloskan diri ingin melintas di hadapan Nabi, memotong sholat Nabi. Ini dengan takdir Allah agar apa? Kita tahu bagaimana syariatnya kalau mengalami yang seperti itu. Fa'amkananillahu min. Kemudian Allah memberikan saya kekuasaan terhadapnya. Amkana, memberikan muknah at-tamkin, yaitu Nabi diberi kekuasaan untuk menangkap dia. Seperti dalam riwayat yang lain, Nabi mencekik leher dia. Semula Nabi sudah mengucapkan al-anuka bila'natillah, aku melaknat engkau dengan laknat Allah. Masih dia ingin maju lagi, ingin membakar wajah Nabi. Maka akhirnya Nabi mencekik dia. Kata Nabi, sampai-sampai aku merasakan sejuknya air ludah dia di tanganku. Ya, tercekik, mungkin lidahnya sampai keluar. Nabi, Masya Allah. Fa'aratu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid. Kemudian aku ingin mengikatnya di salah satu dari tiang-tiang masjid. Hatta tusbihu wa tanzuru ilaih kullukum, sehingga kalian masuk di waktu pagi dan melihat kepadanya kalian semua. Jadi ayat yang hebat sekali tentunya. Betul-betul setan itu ada, ini buktinya, dan dia diikat oleh Nabi dan dia kalah di hadapan orang yang ahli zikir dan semacam itu, orang yang mentauhidkan Allah, agar orang tidak lagi takut pada setan. Tapi masalahnya ada hikmah yang lebih besar dari itu. Fadzakartu qaula akhi Sulaiman. Kemudian saya ingat ucapan saudara saya Sulaiman, saudara dalam sisi kenabian, dan semuanya memang dari keturunan Nabi Ibrahim tentunya. Tayyib inna Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, ampunilah dosa untukku dan berikan kepadaku kekuasaan yang tidak layak untuk siapapun sepeninggalku. Nah, Nabi menghargai dan menghormati doa Nabi Sulaiman. Walaupun kalau Nabi Muhammad menghendaki, insya Allah keinginan beliau tercapai untuk mengalahkan setan, mengikat setan dan sebagainya. Tidak seperti orang sekarang, malah ayat ini dipakai untuk berusaha menundukkan hewan ini, hewan itu. Padahal ini khusus untuk Sulaiman. Tapi biasa banyak orang sufi yang malah membolak-balikkan posisi ayat, malah dipakai untuk seakan-akan mereka mampu berkuasa terhadap hewan-hewan itu ketika dibacakan ayat ini dan itu. Baik. Qala Rauf faraddahu khasi'ah. Kemudian ada tambahan riwayat dari Rauf bin Ubadah ini, maka Nabi menolak dia dalam keadaan dia itu terhinakan. Ya, dia kalah melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak mampu melihat setan, tapi tetap mereka mendapatkan pahala yang lebih besar lagi, yaitu apa? Iman kepada perkara gaib. Dan ini lebih berharga daripada sekedar melihat setan, yang mana Nabi tidak menghendaki untuk itu betul-betul terjadi pada kita. Nah, kita mendapatkan keutamaan yang lebih besar, yaitu beriman kepada perkara yang gaib. Walaupun kita tak melihat, tapi kita beriman. Tayyib, sisi pendalilannya di sini apa? Boleh mengikat orang yang layak untuk diikat. Cuma ini masalah jin, perkaranya lain karena ada dalil yang lain. Kalau bukan karena itu, boleh dia diikat untuk jadi pelajaran. Dan nanti kalau umur kita panjang, kita akan mendapati hadis kedua. Di sini Imam Bukhari hanya mendatangkan satu hadis, padahal beliau mengisyaratkan dengan istilah asir, yaitu terkait dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Kalau tak salah hadis Abi Hurairah ya, yaitu tentang sahabat, tentang apa? Orang tokoh besar Bani Hanifah yang ditangkap oleh Nabi, oleh para sahabat Nabi, kemudian diikat di masjid, yaitu siapa? Sumamah ibnu Asal Al-Hanafi, yang kemudian dia akhirnya masuk Islam. Dia diikat beberapa hari di masjid, melihat bagusnya akhlak Nabi dan akhlak para sahabat, indahnya persaudaraan dan indahnya sholat mereka. Akhirnya dia masuk Islam. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.